Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Nurwahid dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan mengkonfigurasi Micmon dengan ketentuan yang pertama ialah IP rank 50 sampai 100 dan kedua ialah limit 10 Mbps. Untuk alatnya yang pertama ada access point, lalu ada mikrotik, laptop, ada kabelan, ada kabel UTP, lalu juga ada internet. Selanjutnya kita akan memasangnya ke dalam laptop kita. Kita masukkan kabel internet ke dalam mikrotik. Setelah itu kita masukkan kabel LAN ke dalam ETH2, lalu ke laptop kita. Setelah sudah, kita masukkan lagi kabel UTP ke yang warna kuning ya, warna kuning, lalu kita masukkan ke ETH 3 nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Nurwahid dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan konfigurasi Micmon di mikrotik RB750R2 dan juga satu access point TLWR 840N dengan tambahan konfigurasi limit 10 Mbps dan juga IP rank. Selanjutnya kita buka Winbox terlebih dahulu. Winbox. Kita masuk. Lalu kita pilih sistem, lalu kita reset configuration, do not backup, lalu reset configuration, lalu yes. Kita tunggu hingga resetnya selesai. Nanti lampu di mikrotiknya akan mati. Lalu kita tunggu dia menyala kembali lagi. Kita klik reconnect, lalu kita pilih remove configuration. Kita tunggu lagi hingga lampunya menyala. Setelah menyala, kita klik reconnect kembali. Lalu kita akan masuk seperti ini kembali. Kita klik sistem, lalu kita berikan identiti kita, bambang.net. Maka akan ada tulisan nama bambang.net. Selanjutnya kita pergi ke interface. Di bagian header 1 kita beri komen internet. Lalu di header 2 kita beri komen pula LAN. Dan di header 3 kita beri pula komen WiFi. Setelah sudah, kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke DNS. Kita kasih servernya 8.8.8.8, lalu tambahan lagi 8.8.8.8.4.4. Kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita pergi ke IP, lalu firewall, klik NAT, lalu tambah, lalu kita pilih out interface, actionnya kita ubah jadi MySQRed. Kita apply, lalu kita oke. Setelah sudah, kita pergi ke bagian IP, lalu di HCP client, kita tambahkan header 1 agar internetnya masuk ke dalam Winbox. Apply, oke. Kita tunggu dia hingga bound. Setelah bound, kita pergi ke new terminal untuk mengecek apakah telah masuk internetnya atau belum dengan cara ping 8.8.8.8. Seperti ini, maka internetnya sudah masuk. Setelah sudah, kita pergi ke IP, lalu ke bagian DHCP server. Klik DHCP sebelumnya, maaf salah. Sebelumnya kita ke addresses dulu. Kita beri dia IP address di ETH2 dan ETH3.
Untuk di ETA2 saya akan berikan 192.168.50.1/24. Di ETA2 apply oke. Dan di ETA3 lagi 172.16.0.1/24. Kita pilih ETA3, kita apply lalu kita oke. Setelah sudah seperti ini baru kita masuk ke DHCP servernya. Klik DHCP setup, pilih ETA2, next. Di sini saya akan membuat IP rank-nya yaitu 51 sampai 101. Lalu kita next. Oke. Lalu kita ke DHCP setup lagi. Kita pilih ETA3. Next. Di sini saya akan membuat range-nya 2 sampai 100. Next. Kenapa merah? Karena akses poinnya belum kita hubungkan ke Mikrotik. Selanjutnya kita pergi ke IP lagi, lalu ke bagian hotspot, lalu kita tambahkan Ether3. Dan next. Lalu di bagian DNS name kita beri nama bambang.net. Dan next. Oke. Setelah sudah kita pergi ke bagian IP, ke bagian sistem, lalu ke user. Karena kita akan men-settingnya di Micmon, jadi kita berikan Micmonnya sebuah user. Micmon, grupnya kita buat red, full, passwordnya 1234, konfirmasi passwordnya 1234, lalu komennya user Micmon. Oke. Setelah sudah kita pergi lagi ke bagian query. Di sini kita akan menambahkan dia sebuah limit internet yaitu sebesar 10 MB per second untuk di bagian LAN-nya. Kita targetkan LAN-nya yaitu di Ether2 ya. Max limitnya kita buat jadi 10 MB, unlimited LAN-nya sampai 10 MB juga. Lalu kita apply, lalu kita oke. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita reboot terlebih dahulu sistem, lalu kita pilih reboot, lalu yes. Kita tunggu hingga rebootingnya selesai, yaitu hingga lampu di Mikrotiknya menyala kembali. Connect kembali. Sudah seperti ini, internetnya juga sudah masuk. Kita coba apakah IP yang kita buat tadi telah masuk. Kita Windows R, cmd, lalu klik IP config. Nah, di sini IP-nya telah masuk ya 101. Setelah sudah, kita masuk lagi ke selanjutnya. Setelah tadi IP kita masuk, kita coba apakah internet kita telah masuk limitnya yaitu 10 MB dengan menggunakan speed test. Kita buka speed test. Selanjutnya kita coba jalankan uji kecepatan. Nih bisa kita lihat bahwa internetnya tidak mencapai 10 MB per second. Ini 5, 6, 7. Nah, tidak sampai ya 10 MB per second ya. Di bagian unggahan juga bisa kita lihat tidak sampai 10 MB per second. Nah, selanjutnya kita akan mengatur akses point. Selanjutnya kita akan mereset akses pointnya. Pertama kita masukkan dia ke yang warna oranye. Selanjutnya kita pencet dia hingga dia berkedip.
Jika sudah berkedip, maka resetnya telah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke web browsernya, yaitu 192.168.0.1. Kita lepas kabel yang ada di mikrotiknya, yang terhubung ke laptop. Kita lepas, lalu kita ganti dengan kabel UTP untuk men-setting akses pointnya. Tuh, kita buka 192.168.0.1. Maka dia akan masuk seperti ini. Passwordnya ini terserah yang kita mau ya. Di sini saya akan memasukkan Bambang 123. Bambang 123. Nah, setelah sudah ke bagian quick setup, kita next, pilih access point, klik next. Linknya kita ganti jadi nama kita bambang.net. Disable wireless security, kita next, lalu kita next lagi, lalu kita finish. Kita tunggu hingga rebootingnya selesai. Sudah, maka akan seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan kabel access pointnya. Sebelumnya kita belum memasukkannya ke mikrotik ya. Sekarang kita masukkan. Dan kabel mikrotik yang terhubung dengan laptop kita kembalikan ke laptop lagi. Selanjutnya kita mengembalikan access point ke tempatnya. Kita lepas yang tadi kita setting, yaitu di laptop, ke ETH3 kembali. Lalu yang ETH2 nya kita masukkan ke laptop. Dan yang tadinya di kuning kita pindahkan ke warna biru. Sudah. Kita reconnect. Setelah sudah, kita masuk ke aplikasi Micmonia. Kita buka. Setelah sudah men-setting access point-nya, lalu dia akan reconnect kembali ke bagian mikrotiknya. Kita buka Micmonia. Kita buka aplikasi Micmonia di file, lalu klik local disk C. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Jika belum, kalian bisa downloadnya di web browser kalian. Kita klik Micmon server. Lalu langsung open Micmon. Untuk username-nya kita buat Micmon. Passwordnya 1234. Lalu login. Setelah itu ini kita delete. Setelah sudah kita klik add router. Nah, setelah itu di bagian session name-nya kita buat bambang.net. Di IP mikrotiknya bisa kalian lihat di bagian winbox, lalu IP, lalu hotspot, lalu server profile, lalu klik bambang.net. Lalu kita masukkan ini CTRL-C, CTRL-V. Hotspot name-nya bisa kita lihat di sana juga, yaitu hsprof1, CTRL-C, CTRL-V. Lalu di username-nya juga kita bisa lihat di bagian situ. Di DNS name-nya dulu ya. DNS name-nya kita bisa buka dari sini, CTRL-C, lalu CTRL-V. Sudah, lalu di bagian username kita buat Micmon. Passwordnya 1234. Kita save. Lalu kita ping, lalu kita connect. Kita hotspot, kita user profile, kita add profile. Di sini saya akan membuat dua profile ya. Yang pertama 1 jam 2K, address poolnya DHCP2, pool 2, syarat usernya 1M per 1M,
Expired mode-nya kita pilih remove, validatinya 1D, price-nya 2000, selling price-nya 2000. Disable-nya kita pilih enable, lalu kita save. Setelah sudah, kita add profile lagi. Kita buat 2 jam 4K. Kita none DHCP full, rate limitnya 1M per 1M, select expirednya remove, validatinya 1D, price-nya 4000, selling price-nya juga sama 4000. Disable-nya jadi enable, lalu kita save. Setelah sudah, kita masuk ke bagian user, lalu kita generate, lalu kita pilih QTY-nya kita ubah jadi 5, lalu servernya all, username-nya sama dengan password, lalu nameline-nya kita buat 3, lalu salah pencet, kita generate lagi, ininya 5, username sama dengan password, nameline-nya 3, defaultnya 1 jam 2K, lalu kita generate. Setelah sudah, kita lakukan hal yang sama lagi, QTY-nya 5, username sama dengan password, nameline-nya 3, defaultnya 2 jam 4K. Tadi 1 jam 2K ya. Setelah sudah, ke user list, kita pilih profile, lalu kita pilih 1 jam 2K, kita pencet, lalu kita klik small. Setelah itu kita akan coba apakah internetnya bisa digunakan atau tidak. Kita cancel, klik kanan, open network and internet setting. Change adapter option. Lalu di bagian ethernetnya kita disable terlebih dahulu. Nanti dia akan keluar dari Winbox juga ya. Tuh. Lalu kita connect ke WiFi. Kita buka WiFi kita. Masuk ke bambang.net. Kita connect. Setelah itu kita coba masukkan sesuai kodenya. Di sini kodenya ialah DZ9. DZ9. Lalu juga DZ9. Kita connect. You are logged in, berarti ini tandanya sudah bisa. Kita coba buka YT ya. Bentar. Kita buka YouTube. Kita coba buka YouTube. Masuk ke dalam YouTube. Jauh. Berikut rupanya kirain suara dia rupanya jadi kita tunggu ya, apakah internetnya masuk atau tidak. Kita tunggu. Kita lihat sekarang internetnya sudah masuk ke dalam WiFi yang kita buat nih, sudah ada ya internetnya. Selanjutnya kita coba cek IP-nya.
apakah sesuai dengan IP range yang kita buat ataukah melebihi batas dari IP range yang kita buat. Cek adapter option, klik kanan, lalu klik status, lalu pilih detail. Nah, kita lihat di sini IP, kita lihat ranknya ialah 3, maka tidak melebihi batas, di mana kita membuatnya dari angka 2 sampai dengan 100 ya. Selanjutnya kita coba juga di HP. Setelah tadi kita coba di laptop, sekarang kita akan mencobanya di HP pula. Kita buka bambang.net. Butuhkan masuk atau otorisasi ya. Nah, di username-nya sesuai dengan yang ada di voucher. Kita coba yang BU2, lalu BU2 juga sebagai passwordnya. Connect. Nah, you are logged in, berarti sudah berhasil masuk. Kita coba buka YouTube. Dan juga sudah ada internetnya ya. Sudah ada. Selanjutnya kita coba buka lagi Wi-Fi-nya, apakah IP range-nya sesuai dengan yang kita buat atau tidak. Kita lihat, nah di sini IP range-nya ialah 5 ya, berarti tidak melebihi atau kurang dari IP range yang kita buat. Sekian video yang bisa saya berikan, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.